Yang lebih mirisnya lagi, sahabat Ari membongkar fakta bahwa selama ini Bimo hidup hanya bergantung kepada istrinya. Arilah yang bekerja keras menjadi tulang punggung demi menghidupi keluarga. Pemirsa Silet RCTI, jika Tengku Dewi dan Andrew Andika sepakat bercerai, maka berikutnya ada Reski Aditya dan Weni Aryani yang sepakat tes DNA. Setelah bergulir selama 4 tahun lamanya, kasus dugaan penelantaran anak oleh Reski Aditya atas laporan Weni Aryani kembali memasuki babak baru. Setelah pada tanggal 7 November 2024 lalu, Reski didampingi istrinya Citra Kirana dan kuasa hukum menghadiri gelar perkara di Polda Metro Jaya, meskipun menyatakan siap untuk mematuhi segala prosedur hukum, termasuk bersedia untuk mengikuti tes DNA sebagai langkah pembuktian. Lantas seperti apa hasil gelar perkara dalam kasus tersebut? Benarkah Reski sangat yakin bahwa ia bukanlah ayah kandung anak dari Weni, meski sebelumnya sudah ada putusan dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan sebaliknya? Apa sih yang buat kamu yakin sekarang ini bahwa, sorry ya saya tanya ya, bahwa Keke itu adalah the real anaknya? Karena saya nggak pernah sama siapa-siapa dong. Selama rentang waktu itu? Iya dong. Jadi banyak netizen yang bilang kan, bahwa ini masih punya suami gini. Betul, saat itu saya sedang proses cerai. Saya sudah nikah 3 kali dong. Sama yang ini? Iya, sama yang 10 tahun ini. Nggak dihitung Reski nih? Kita tidak menikah. Kalau ada apa-apa nanti bisa langsung tanya sama kuasa hukumnya ya. Sedikit perkara apa? Gelar perkara apa? Kak Ciki. Mungkin mengenai ini masih terus berlangsung, ada mungkin Kak Ciki ada komentarnya? Boleh langsung tanya aja nanti ke kuasa hukumnya Mas. Iya. Saya katakan silahkan Anda tentukan mau rumah sakit mana, gitu loh. Mau DNA di mana, kapan, silahkan kita ikut. DNA di mana, kapan, silahkan kita ikut. Itulah kenapa kita itu memaksa ya untuk dilakukan DNA supaya memutus keraguan. Kasihan anak ini kan butuh masa depan. Ya kan dia butuh status yang jelas asal-usulnya gitu loh. Untuk hasil gelar perkara minggu lalu di Polda, lagi nunggu hasilnya keluar, kita para pihak sepakat, baik dari pihak Reski ataupun dari pihak ya Bu Weni, itu sepakat untuk melakukan DNA. Ya namanya suatu proses hukum ya kan ada proses tahapan-tahapannya ya. Karena ini menyangkut soal kebenaran dan bicara masalah anak. Karena untuk suatu kebenaran pasti kan jalannya berliku ya Mbak. Langkah pihak Reski Aditya untuk melakukan tes DNA disambut dengan baik oleh Weni Aryani. Menurut kuasa hukum, mereka sebenarnya sudah meminta tes DNA sejak awal kasus bergulir. Namun sayangnya hal itu seolah tidak digubris, hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Banten menyatakan bahwa Reski adalah ayah biologis dari Putri Weni. Mereka merasa Reski seolah tidak kooperatif, seringkali berlarut-larut tanpa adanya pengakuan, dan bahkan telah beberapa kali berganti pengacara. Justru dari awal yang meminta DNA itu justru dari saya dan Bu Weni yang selalu mengejar untuk minta DNA. Kurang lebih hampir 2 tahun saya minta DNA, tapi kan tidak dijawab, tidak digubris gitu. Nah, pihak Reski baru meminta DNA setelah putusan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Reski ayah biologisnya. Berulang kali saya bilang, akuin saja. Jangan pernah takut miskin karena lo ngakuin, nggak ngakuin, harus mengakuin anak lo gitu. Jangan takut miskin. Pernah saya bilang juga bahwa kalau kamu takut tuntutan, kamu punya uang 50.000, sini bawa ke saya. Tapi akuin anak saya, itu pun tidak dilakukan oleh Reski. Jadi terlalu cemen lah gitu loh. Dari dulu Reski siap. Nah ini yang kadang-kadang kan
warganet salah menilai karena informasi simpang siur. Karena kita kan tidak pernah mau bicara di media, karena ini melibatkan anak di bawah umur. Tapi kita tegaskan dari awal kita siap untuk melakukan tes DNA. Kita tegaskan dari awal kita siap untuk melakukan tes DNA. Dan saya kembali menegaskan bahwa selama ini saya tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA. Saya tidak pernah menolak untuk melakukan tes DNA. Di sisi lain, bagi pihak Reski Aditya, dengan melakukan tes DNA menjadi momen untuk membuktikan segala keraguan yang ada. Apalagi kasus tersebut sudah bergulir lama, mengusik kebahagiaan rumah tangganya. Kuasa hukum Reski menegaskan bahwa Citra Kirana pun sudah berlapang dada dan menerima seperti apapun nanti hasil akhirnya. Lalu benarkah meski menyetujui tes DNA, namun kuasa hukum Reski Aditya menyatakan bahwa kliennya tidak bisa dinyatakan menelantarkan anak dari Weni? Jadi terus terang kalau banyak yang nanya nih dok, Weni tidak empati terhadap pasangannya Reski, Kiki gitu ya. Dari mana saya tidak empati? Gitu. Pertama saya punya pasangan juga. Pasangan yang menjaga Keke seperti darah daging sendiri dari mulai kecil. Apa dia tidak punya perasaan? Ini kalau kamu sudah menikah, kamu tahu rasanya. Lagi cinta-cintanya, lagi honeymoon, baru punya baby. Ada petir di siang bolong, tiba-tiba ada perempuan mengaku punya anak dari suaminya. Apa yang kamu rasakan? Hancur. Tapi alhamdulillah Citra Kirana itu perempuan yang sangat matang, mau mendengarkan nasihat ya, dan mau bijaksana mengambil hikmah tentang takdir yang dia jalani hari ini ya alhamdulillah. Dan itu terbukti tadi dia dengan lapang dada menemani suaminya untuk gelar perkara. Tadi hasil gelar perkara semua sudah terang benderang ya Pak ya. Alhamdulillah sudah terang benderang bahwa memang tidak ada dasarnya karena Reski Aditya adalah bukan ayah kandung. 2, Reski Aditya bukan ayah angkat ya. Ketiga, Reski Aditya belum terbukti secara ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa Reski Aditya adalah anak ayah biologis dari seorang anak. Dari Mahkamah Agung yang kasasi itu hanya singkat kok, nggak panjang kok. Di situ di amar putusannya hanya menyatakan bahwa Reski ayah biologis dari anak tersebut, sudah. Itu aja, tegas, singkat, padat, udah nggak bisa kemana-mana. Gitu. Ya aku support aja sih, aku support apapun yang suami aku kerjakan sih. Jadi ya udah percaya lah, udah sama-sama saling percaya. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu mah kayaknya udah dibahas yang udah kayak udah lewat deh. 4 tahun berlarut dalam kasus yang belum menemukan titik terang, Reski Aditya mengaku mengalami sejumlah kerugian, baik secara material dan imaterial. Namun, ia dan kuasa hukum mengaku tidak akan melakukan pelaporan balik jika nanti hasil tes DNA menyatakan Reski bukanlah ayah biologis dari anak Weni. Di sisi lain, jika sebaliknya terbukti, Reski sangatlah siap untuk bertanggung jawab. Kedua belah pihak rencananya akan bertemu pada hari Jumat untuk membahas teknis pelaksanaan tes DNA dan perjanjian setelah hasilnya keluar nanti. Gara-gara itu, Reski, Citra banyak kehilangan pekerjaan. Kalau nanti terbukti identik ya anak biologis Reski siap bertanggung jawab. Makanya hari Jumat besok saya itu mau datengin kantornya Bu Ana itu untuk berbicara masalah teknisnya, termasuk poin-poin kesepakatannya bagaimana kalau seandainya nanti hasilnya memang identik. Kita ya pertama-tama sama-sama bersyukur. Aku bersyukur banget punya Citra. Moga-moga Citra juga bersyukur. Bersyukur lah yang. Berbeda kisah dari babak baru kasus Reski Aditya dan Weni Aryani. Selanjutnya ada kisah pilu seorang istri yang dialami oleh selebgram Siti Septi Ariyanti atau lebih dikenal dengan Ari Rianti yang belakangan kembali jadi sorotan publik.
Tak pernah terbayangkan rumah tangga yang ia bangun selama 16 tahun hancur oleh pengkhianatan cinta sang suami Bimo Aryo Tejo. Ia diduga melakukan hal tidak senonoh dengan wanita bernama Maila Asila di rumahnya sendiri. Bahkan terungkap telah mengajaknya menginap sebanyak 3 kali. Namun yang paling mirisnya hal itu terjadi saat Ari sedang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Merasa kecewa karena dikhianati oleh sang suami, Ari tak hanya melabrak sang pelakor, namun ia juga mengambil langkah tegas menggugat cerai ke Pengadilan Agama Tiga Raksa. Bimo pun kini harus angkat kaki dari kediaman yang menjadi saksi bisu perbuatan buruknya. Kisah mereka ini pun viral di media sosial. Lewat unggahan di media sosialnya, Ari pun kerap membagikan curahan hatinya. Terbaru, Ari juga membeberkan bukti percakapan antara Bimo dan Maila yang ternyata sudah menjalin hubungan terlarang sejak bulan Agustus 2024 lalu. Gak bisa tidur bacain chat Bimo sama Maila yang kocak banget kayak typing anak SD. Ngechat dari jam 5 subuh sampai jam 11 malam. Tiap harinya semua harus laporan. Ya, sekarang saya meminta dari pihak Ella. Coba saya minta pengakuannya atas foto-foto dan apa yang tadi saya kasih lihat. Apakah itu dengan paksaan? Apakah kamu dipaksa bikin video? Sukarela kamu membuat itu kan? Maila dan kakaknya Maila itu menutupi perlakuannya si Maila. Jadi mereka itu mohon-mohon biar orang tuanya Maila itu nggak tahu. Kakaknya tuh yang mohon-mohon banget sampai nangis-nangis kayak gitu. Anka itu bisa nemuin chatnya gara-gara disuruh pesen jadi aplikasi online buat adiknya pulang sekolah. Terus Anka buka handphonenya dan si cewek itu kayaknya lagi ngechat. Jadi kebuka semua dan Anka langsung nge-screen record, ngerekam pakai HP lain, video pakai HP dia sendiri. Jadi dia punya bukti. Tuh mereka mencari pasangan susah. Begitu udah punya, lalu misalnya ada hubungan sama yang lain, sayang banget yang udah ada. Karena kalau naik perselingkuhan cuma sebentar ya. Yang panjang tuh kan keluarga yang sayang sama kita, yang selalu ada buat kita. Hal itu kan bisa terjadi karena memang bukan ada niat, tapi kan memang ada kesempatan. Bimo yang dulunya menikmati hidup penuh kenyamanan, kini harus merasakan pahitnya akibat dari pengkhianatannya sendiri. Hidupnya berubah drastis dan kabarnya terpaksa tinggal di kontrakan sempit setelah diusir dari rumah mewahnya oleh sang anak yang marah. Yang lebih mirisnya lagi, sahabat Ari membongkar fakta bahwa selama ini Bimo hidup hanya bergantung kepada istrinya. Arilah yang bekerja keras menjadi tulang punggung demi menghidupi keluarga. Namun Bimo justru tak pernah bersyukur dengan apa yang telah mereka miliki. Kabarnya sampai saat ini Bimo masih berulang kali mencoba membujuk Ari untuk berdamai. Namun sayangnya semua upaya itu sia-sia. Sang selebgram tetap teguh dengan keputusannya untuk melanjutkan proses perceraian. Nah, jadi Bimo tuh dulunya SPB, kerja di mall, sedangkan aku waktu itu masih kuliah. Kita dari jenjang pendidikan juga sebenarnya beda ya guys. Jadi aku S1, Bimo cuma SMA gitu. Tapi aku tidak pernah ngejadiin itu masalah yang besar. Karena aku cinta dulu ya. Dari situ dia nganggur, sedangkan aku lagi hamil anak pertama. Itu hamil 7 bulan dia pengangguran. Sampai aku lahiran itu masih nganggur. Gimana ngusirnya? Anaknya yang ngusir, sayang, bukan aku. Bimo pernah pulang. Pernah dia jengukin anaknya. Bimo masih ngajak balikan, iya, masih usaha dia WA terus.
anaknya yang ngusir ya guys, ya marah, lagi emosi, keluar lo dari sini gitu. Ketika anak marah, hal ini mungkin bisa dikatakan bahwa dia menjadi anak yang tidak sepantasnya ya ketika kepada ayahnya. Tapi kalau ayahnya menunjukkan perilaku yang tidak baik dan bahkan sengaja gitu ya, dan hal ini tentunya membuat anak merasa bahwa ayahnya tidak layak lah untuk dijadikan contoh bagi dirinya gitu ya. Kita hidup di dunia yang sulit ya, apalagi dunia entertainment. Intinya sih kalau gue cuma saran aja, intinya memang kita harus pintar menjaga diri gitu loh.